Sekarang kita akan melakukan material tekstur yang disebut dengan bump map. Saya mempunyai dua buah objek di sini, yaitu objek sebuah kotak yang berupa seperti dinding, kemudian objek plane yang berupa seperti lantai. Saya akan memberikan tekstur pada lantai ini terlebih dahulu. Pada material shading di sini saya pilih add new material, kemudian pada material namanya akan saya beri nama di sini lantai. Pada material lantai tersebut saya akan memberikan tekstur. Saya klik texture button, saya pilih add new, kemudian saya beri nama di sini paving bump. Seperti itu. Kemudian saya akan memilih tekstur type-nya adalah image, dan pada image load di sini saya akan memilih drive C, di mana saya mempunyai satu folder yang disebut dengan texture, dan saya memilih di sini pada stone paving folder saya akan memilih stone paving 04 bump. Perhatikan di sini saya sudah mempunyai preview untuk tekstur saya. Jika saya tekan F12, maka saya akan mendapatkan preview quick render. Tapi sebelumnya saya pada panel scene, saya akan meng-uncheck ray shadow agar previewnya menjadi lebih cepat. Saya tekan Ctrl Alt 0 untuk membawa kamera view saya, tekan F12. Di sini kita perhatikan, maka saya mempunyai tekstur pada dinding lantai saya. Karena masih terlalu besar, maka pada map image repeat di sini saya akan membuat repeatnya mungkin 5 kali pada X dan repeat 5 kali pada Y. Saya tekan F12 lagi untuk quick rendering. Kita lihat sekarang saya sudah mempunyai paving seperti ini. Berikutnya adalah pada panel material button, perhatikan di sini ada yang disebut dengan map to. Pada map to tersebut ada button yang disebut dengan call untuk color, yang berarti tekstur kita ini adalah berupa color. Saya uncheck color tersebut, kemudian saya ganti dengan nor untuk normal. Artinya bahwa tekstur saya itu tidak terpengaruh oleh warna originalnya. Di sini kita akan melihat dengan F12 di mana tekstur kita ini tidak tampak warnanya, yang tampak hanya ilusi seperti sebuah garis-garis yang muncul atau timbul. Ini yang disebut dengan bump map. Untuk menambahkan bump map tersebut, pada controlling di sini ada yang disebut dengan nor. Saya akan menambah nornya yang defaultnya adalah 0,5 menjadi, mungkin saya tarik menjadi 5, sekitar segitu. Kemudian saya tes F12 lagi di sini, maka kita akan melihat sekarang titik-titik atau garis-garis tersebut makin timbul ataupun carve out. Di sini kita tidak membuat tekstur tersebut berpengaruh pada objek. Ini hanyalah sebuah ilusi dari gelap dan terang sehingga menyebabkan sepertinya tekstur tersebut timbul dan muncul pada permukaan. Selain kita bisa membuat bump map, kita juga bisa melakukan tekstur yang lain pada material yang sama. Saya masih berada pada material lantai. Saya pilih di sini panel tekstur buttonnya. Kemudian kita perhatikan di sini ada order atau stack dari button. Saya pilih urutan yang kedua. Kemudian di sini saya pilih add new texture. Saya beri nama di sini paving. Enter. Kemudian tekstur type-nya saya pilih image. Di sini saya load image. Pada tempat yang sama drive C, kemudian pada folder yang sama tekstur. Di sini saya mempunyai koleksi stone paving texture. Saya menggunakan sekarang stone paving nomor 4. Klik kanan. Ini adalah tekstur yang menyerupai tekstur bump kita tetapi mempunyai warna. Sekarang saya atur untuk repeatnya disamakan. Tadi saya mempunyai X repeat adalah 5 dan Y repeat adalah 5. Perhatikan jika saya menekan F12 sekarang, maka di sini kita mendapatkan gabungan antara tekstur dengan warna atau color dengan tekstur normal atau bump. Kita perhatikan di sini pada material button map to, perhatikan tekstur yang kedua adalah atau color. Kita bisa raise atau menambahkan atau mengurangi dari intensitas color tersebut. Jika saya klik geser ke sebelah kiri F12, maka pengaruh dari color warna asli dari
tekstur tersebut semakin berkurang dan bercampur dengan bump di bawahnya. Saya perbesar lagi untuk call atau color. Kemudian yang kedua adalah selain kita bisa mengatur untuk color dan normal di sini, kita pun dapat mengatur sama halnya seperti pada material color yang lain, yaitu di mana kita bisa mengatur untuk spekular. Di sini kita lihat pada panel material. Perhatikan di sini pada shader, saya mempunyai spekular 0,5. Jika saya geser, perkecilkan spekular tersebut, seperti ini, kemudian saya tes F12, maka perhatikan spekular atau warna bias yang muncul karena cahaya ini semakin hilang sehingga warna kita menjadi lebih semakin solid. Di sini terlihat jelas antara perpaduan warna dari material paving dengan bump kita. Untuk latihan berikutnya saya akan mencoba hal yang kedua, yaitu pada bagian dinding, untuk agar kita bisa berlatih dan mengerti tentang bump dan material tersebut. Saya klik kanan pada objek dinding ini, kemudian pada material button di sini, pada objek saya akan menambahkan materialnya. Saya pilih di sini add new, kemudian saya beri nama di sini dinding. Seperti itu. Pada material dinding, saya akan memberi tekstur. Di sini saya klik tekstur, kemudian kita mempunyai masih namanya teks di sini. Saya akan pilih add new, kemudian saya beri nama di sini bata, misalkan seperti itu, bata bump. Kemudian pada tekstur type saya akan memilih image load, kemudian saya akan memilih pada drive yang sama, saya mempunyai folder texture, kemudian saya akan memilih sekarang brick wall texture collection. Saya akan menggunakan 03 bump seperti ini, sehingga saya mempunyai tekstur seperti ini. Dan perhatikan, jika saya F12, maka saya akan mempunyai objek tekstur dengan mapping yang default, yaitu plane dari atas, sehingga pada bagian sisi ini saya hanya mendapatkan garis-garis. Untuk itu saya akan mengganti pada material button di sini, saya pilih map inputnya, saya merubah menjadi cube. Kemudian kita F12 lagi untuk melihat bagaimana tekstur tersebut mapping dengan objek. Perhatikan di sini sekarang saya sudah mempunyai. Saya akan membuat repeating 2 kali pada X-nya, sehingga di sini saya akan memilih pada tekstur buttonnya, untuk bagian X saya akan repeat 2 kali. Kemudian saya klik lagi di sini F12, perhatikan apa yang terjadi. Saya sekarang sudah mempunyai objek yang lebih kecil lagi karena mempunyai repeat 2 kali pada X. Berikutnya adalah pada map to, saya akan mengganti dari color menjadi nor atau normal. Kemudian intensitas normalnya akan saya perbesar, mungkin sekitar 5, sekian. F12 untuk test rendering. Di sini kita akan melihat objek kita mempunyai bump pada dinding tersebut. Mungkin tidak terlalu jelas, kita akan coba klik kanan, kemudian saya menekan titik, kemudian saya zoom seperti ini, dan kita tes untuk Ctrl Alt 0, setting kamera kita F12. Perhatikan di sini sekarang saya sudah mempunyai bump pada dinding tersebut, dan bump ini kelihatan sangat tegas karena saya menambahkan intensitas nor atau normalnya. Saya tutup di sini jendela preview quick rendering kita. Berikutnya adalah pada panel material tekstur, saya akan menambahkan material yang kedua, yaitu saya klik deret yang kedua, tekstur, saya pilih add new, kemudian saya pilih image, lalu saya pilih load image. Di sini saya mempunyai pada drive yang sama, folder yang sama, saya mempunyai tekstur yang brick wall. Saya akan memilih di sini adalah 003.
Perhatikan di sini ketika tadi saya membuat X repeat-nya adalah 2, maka saya akan samakan X repeat-nya ada 2 juga. Saya akan tes rendering F12. Di sini kita perhatikan sekarang saya mempunyai sama juga adalah di mana tekstur tersebut mappingnya adalah plane. Untuk itu maka pada material button saya akan pilih map input. Di sini saya pilih cube. Kemudian kita tes rendering yang kedua F12. Perhatikan sekarang saya sudah mempunyai kombinasi antara warna dari tekstur dan juga bump yang kelihatan membuat seperti menonjol. Saya tutup di sini, kemudian kita bisa mengatur pada map to-nya di sini, mungkin color-nya bisa saya perkecilkan sedikit. Kemudian yang kedua di sini ada juga kita bisa mengatur blending mode-nya. Di sini ada mix, add, subtract, multiply, screen dan sebagainya. Mungkin jika Anda sering bekerja pada image editor seperti GIMP atau Photoshop akan mengerti blending mode ini. Kita akan mencoba pada misalkan multiply, kemudian kita tes F12 di sini, maka kita melihat bahwa tekstur kita terblending dengan objek kita dan kelihatan cukup lebih gelap. Dan seterusnya, kita akan membahas tekstur dan lain-lain yang lebih advance pada tutorial-tutorial dengan series yang lebih advance, yaitu Blender in Action.